Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga di rumah baik-baik saja ya. Terima kasih yang telah mengisi kuesioner di setiap pembelajaran UJR. Saya harap semua siswa mengisinya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Pythagoras. Masian. Hari ini akan lanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab Pythagoras dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita akan membahas soal seperti biasanya. Ini soal minggu kemarin. Kita bahas dulu. Untuk mengerjakan ini, kalian harus hafal rumus-rumusnya. Saya tulis dulu rumus-rumusnya. Satu ulang ya rumus-rumusnya. Yang pertama ada nyari C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kalau nyari A, akar C kuadrat min B kuadrat. Kalau nyari B, akar C kuadrat min A kuadrat. Yang harus kalian hafalkan. Itu lagi sebelum pembelajaran dimulai, jika kalian bingung atau belum mengerti itu ditanyakan. Jangan hanya memberi saran, Pak saya tidak mengerti di saran. Ya ditanyakan. Kalau nggak ditanyakan, bagaimana saya bisa membantu kalian untuk mengerti, gitu ya. Sekarang pertanyaan pertama, yang A dulu kita bahas. Sisi miring, perhatikan yang A, berarti ini C, ini A, ini B. A dan B boleh kebalik ya, seperti kemarin saya bilang, A dan B boleh terbalik. Berarti mencari C sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan 144 ditambah 225 ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ini berarti sama dengan berapa? 369. 369 ini tidak ada akal yang pas, jadi tidak usah dicari. Kalian sampai sini aja sudah betul ya. Ada yang tanya cara mengakar itu bagaimana Pak Labib? Ini saya jelaskan. Yang nomor B kita data dulu, ini C, ini A, ini B. Berarti yang ditanya adalah X-nya itu adalah B. Berarti B sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti kalau kita mengerjakan berarti 169, 13 kuadrat 169 ya, dikurangi 25 sama dengan akar 144. 144, akar 144 itu berapa? 12. Akar itu maksudnya berapa kali berapa itu sama dengan 144. Jadi angkanya sama. Jadi 12 kali 12 sama dengan 144. Itu kalau kalian yang bingung cara mengakar. Berapa kali berapa kok dapat bilangan itu? Misalkan 9, akar 9. Akar 9 berarti berapa kali berapa? Bilangnya harus sama angkanya. Berapa kali berapa supaya mendapat 9, angka 9. 3 ya. 3 kali 3, 9. Oke, saya hapus.
Lanjut yang dot. Kita garis kasih dulu. Pasti yang di depannya ini ada garisnya ini pasti C. Ini C, ini A, ini B misalkan. Atau kita balik ini A, ini B biar A-nya tetap. Berarti A sama dengan akar 10,4 kuadrat. Kalau koma-koma itu tulis koma-koma ya, 9,6 kuadrat. Oke, 10,4 kuadrat itu saya sudah hitung tadi, itu sama dengan 10,4 108,16 ditambah 19,2. Nah, kalau dijumlah gimana cara yang jumlahkannya? Jumlahkannya begini. 6, 3, 7, 2, 1. Berarti akar 127,36. Itu hasilnya adalah 29,6. Nah, ini hasilnya ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Kalau kalian masih bingung dalam penjelasan ini, silakan diulangi dulu penjelasannya. Kalau memang masih tidak mengerti, silakan di WA saya. Bisa jawab ini kalau malu di grup boleh, atau bertanya di grup. Yang terakhir ini C, pasti karena dia di depan garis suku-suku. Ini A, ini B. Berarti nyari B sama ya. Akar tadi 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 dikurangi 36. Akar jadinya 4 dikurangi 6 itu ada 8. 5 diambil 1, jadi 28. Akar 28 berapa? Tidak bisa ya, sudah stop di jawaban akar 28. Oke ya. Oh.
Oke, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Di sini ini Pythagoras yang berlaku pada koordinat kartesius. Jadi nanti jika ada pertanyaan, apabila ditarik garis titik ini, titik min 5,3 dan 3,4, nah ini kita disuruh menghitung jarak antara garis A dan garis B. Maksudnya jarak itu panjang garis A dan B. Lihat ini garis A dan B, kelihatannya garisnya. Nah, itu panjangnya berapa gitu. Nah, untuk mengetahui panjangnya garis A dan B, kita tulis titik A. Titik A itu adalah 3,4. Kalian bisa menggambarnya dengan koordinat kartesius seperti ini ya. Atau kalau sudah digambar nanti kelihatan dia jadi segitiga siku-siku seperti ini. Kalau sudah jadi segitiga siku-siku tinggal ditambah, berarti 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Tapi ada juga tanpa menggambar, kita bisa menemukan nilainya, yaitu menggunakan rumus. Saya kasih rumusnya ya. Misalkan ini AB, karena AB berarti panjang AB. Ini panjang AB artinya rumusnya itu adalah X1 plus min ya. X1 min kurang berapa ya? X2 kuadrat ditambah Y Y1 min Y2 kuadrat. Kita data dulu mana X1 mana Y1, berarti ini kita kasih X1 Y1 X2 Y2 seperti ini ya. Kalau sudah berarti akar X1 nya kita masukkan, X1 nya ini ya 3, berarti 3 dikurangi X2 min 5, kalau min tulis min ya, min 5 dikuadratkan ditambah Y1 itu ini min 4 ditambah dikurangi Y2 nya di sini 3, berarti 3 kuadrat, berarti akar 3 min 5 berarti berapa? 8 ya. 8 kuadrat ditambah min 4 dikurangi 3 itu min 7. Min 7 kuadrat. Kalau sudah, ini 64, min 7 kuadrat itu 49. Karena min kali min, ya kalau semua angka itu kalau dikuadratkan pasti hasilnya positif. Kalau dijumlah ini berarti akar 113. Kalau sepertinya tidak bisa diakar atau hasilnya koma-koma akarnya itu tidak usah dilanjutkan. Maka hasilnya 113 itu sudah betul. Kalau kita tanpa menggambar, misal tanpa menggunakan rumus, kita gambar dulu seperti yang ada di sini. Lalu kita hitung jaraknya menggunakan segitiga siku-siku seperti. Kalau sudah, kita akarkan saja jarak AB sama dengan, berarti ini misalkan A ini B, berarti A kuadrat 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 49 ditambah 64 sama ya 113.
padahal itu jawabannya sama. Terserah kalian mau menggambar atau menggunakan rumus, itu terserah kalian. Oke, ini penerapan teorema Pythagoras di dalam koordinat kartesius. Kalau kalian masih bingung, silahkan ditanyakan. Kalian malu bertanya biar saya bisa membantu kalian kalau bingung. Saya tidak tahu kalian bingung kalau kalian tidak bertanya. Oke, yang ini adalah soal cerita. Kalau ada soal cerita seperti ini, kita uraikan sehingga soal cerita itu membentuk koordinat kartesius, segitiga siku-siku. Sini soalnya seorang atlet tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit pada jarak maksimum 30 kaki. Jadi 30 kaki wasitnya dengar. Kaki itu satuan yang digunakan di Eropa, kalau kita meter gitu ya. Tapi 1 meter tidak berapa kaki gitu. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar berikut, dapatkah wasit mendengar suara? Wasitnya kan di sini, perhatikan gambarnya. Ini wasit. Ini wasit nih. Ini wasit. Wasitnya di sini, pemainnya di sini. Berarti kalau kita tarik, gitu ya. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku. Berarti kita mencari sisi miringnya. Kalau saya gambar, berarti tinggi wasit itu kan 12 kaki. Ini 12. Tinggi ini ya. Itu mainnya tingginya 5 kaki. Saya garis begini. Terus ini 24 panjangnya. Itu 24 karena atasnya 24 ya. Nah, ini jarak antara pemain dan wasit. Kalau tingginya wasit itu 12 kaki, ya kan? Sini 5, otomatis atas ini berapa? 7 ya. 7. Ini 24. Berarti kita ini sudah menjadi segitiga siku ya. Nah, sudah menjadi segitiga siku-siku, berarti kita tinggal hitung. Ini misalkan ini A, ini B, ini C. Berarti kita mencari nilai C. Berarti C sama dengan akar A kuadrat 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat sama dengan 49 ditambah 24 kuadrat 576. Ini kalau ditambah sama dengan hasilnya itu, kalau nggak salah ini 5 82 625. 625 itu 25. Jadi C ini hasilnya adalah 25. C-nya 25. Kalau ada pertanyaan soal cerita, berarti kita harus jawab. Jadi pertanyaannya, apakah wasit dapat mendengar suara atlet? Kita lihat jarak atlet dan wasit itu adalah 25. Sedangkan jarak maksimum yang didengar wasit itu 30. Berarti
masih kurang dari 30 ya, 25 itu berarti wasitnya dapat mendengar suara dari atlet. Jadi wasit dapat mendengar suara dari atlet karena jarak atlet dan wasit adalah 25 feet atau 25 kaki. Itu ya, karena jarak maksimumnya 30, wasitnya bisa mendengar di jarak 25. Oke, itu saja. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan malu-malu. Yang bertanya pasti akan mendapat nilai yang saya tambahin nilainya, ada nilai sikap aktifnya di kelas. Oke, setelah ini saya share soalnya di Google Classroom, silahkan dilihat di Google Classroom. Sekian dari saya, karena waktu pembatasan ini masih diperpanjang 2 minggu lagi. Bagi yang online, jaga kesehatan, jangan lupa tetap sholatnya dijalankan. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa olahraga dan makan makanan yang bergizi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.